Sahabat setia Gowor yang dikasih Tuhan, Shalom. Hari ini adalah Sabtu 16 Mei 2026. Happy weekend buat kita. Kita kembali akan bersama-sama merenungkan firman Tuhan hari ini yang diambil dari Injil Yohanes 16 ayat 23b sampai dengan 28. Kita siapkan hati kita. Haleluya, haleluya, haleluya. Aku datang dari Bapa dan aku datang ke dunia. Kini aku meninggalkan dunia lagi dan pergi kepada Bapa. Haleluya, haleluya, haleluya. Tuhan bersamamu dan bersama rohmu. Inilah Injil suci menurut Yohanes, dimuliakanlah Tuhan. Dalam amanat perpisahannya, Yesus berkata kepada murid-muridnya, Aku berkata kepadamu, sesungguhnya segala sesuatu yang kamu minta kepada Bapa akan diberikannya kepadamu dalam namaku. Sampai sekarang kamu belum meminta suatu pun dalam namaku. Mintalah maka kamu akan menerima, supaya penuhlah sukacitamu. Semuanya ini kukatakan kepadamu dengan kiasan. Akan tiba saatnya, aku tidak lagi berkata-kata kepadamu dengan kiasan, tetapi terus terang memberitakan Bapa kepadamu. Pada hari itu kamu akan berdoa dalam namaku dan tidak kukatakan kepadamu bahwa aku meminta bagimu kepada Bapa, sebab Bapa sendiri mengasihi kamu karena kamu telah mengasihi aku dan percaya bahwa aku datang dari Allah. Aku datang dari Bapa dan aku akan datang ke dalam dunia. Kini aku meninggalkan dunia lagi dan pergi kepada Bapa. Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Sahabat setia Gowor yang dikasih Tuhan, Shalom. Saya teringat ya, dulu waktu SD saya kira saya pernah belajar bahasa Indonesia, pelajaran tentang bahasa kiasan atau metafora. Kata metafora adalah bentukan dua kata Yunani dari kata meta yang berarti dibalik atau melampaui dan kata pero yang berarti membawa atau memindahkan. Secara harfiah metafora artinya melampaui yang dibawa atau dibalik yang dipindahkan. Arti metafora yakni peralihan makna yang satu kepada makna yang lain. Maka disebut bahasa kiasan. Contoh begini. Pelanggan adalah raja. Bukan artinya orang yang berlangganan diangkat jadi raja secara harafiah. Tidak. Tetapi menegaskan bahwa yang menjadi pelanggan diperlakukan bak atau seperti seorang raja yang dilayani dan diperlakukan dengan istimewa. Sahabat setia Gowor yang dikasih Tuhan, hari ini dalam firman Tuhan, Yesus berbicara kepada para muridnya dengan menggunakan bahasa kiasan. Apa maksudnya? Kiasan adalah gaya bahasa yang digunakan untuk memperhalus, untuk mempertegas, memperindah ataupun mempertentangkan suatu gagasan. Kiasan bisa berupa perumpamaan, simbol atau lambang, atau pembelajaran tertentu. Bahasa kiasan adalah gaya bahasa informal dalam menyampaikan sesuatu yang mengedepankan perasaan dan imajinasi. Ketika Yesus menyampaikan kiasan ini kepada para murid, nampak sekali bahwa dirinya sungguh sangat dekat dengan para murid. Nampak dari gaya bahasa yang digunakan oleh Yesus, yakni bahasa kiasan atau bahasa informal. Lantas, mengapa Yesus tidak bicara terus terang sih kepada para murid, melainkan menggunakan kiasan? Karena pada momen ini, Yesus berbicara dengan bahasa kiasan karena saatnya belum tiba. Pernyataan yang terus terang tentang apa yang akan dialami oleh Yesus pasti akan membuat para muridnya terguncang dan bingung. Karena roh kebenaran belum menginsafi mereka. Itulah sebabnya Yesus bicara menggunakan bahasa kiasan. Sahabat setia Gowor yang dikasih Tuhan. Akan tiba saatnya Yesus berbicara terus terang kepada para murid. Kapan itu? Saat ia bangkit. Saat ia naik ke surga dan mencurahkan rohnya bagi para murid. Pada peristiwa Pentakosta. Baru saja kita merayakan pesta kenaikan Tuhan. Dan menantikan roh Tuhan yang tercurah pada perayaan Pentakosta.
Mari kita teguhkan hati kita, seraya bersaksi di tengah kehidupan akan amanat yang kita terima dari Tuhan untuk menjadi kabar baik dimanapun kita berada. Selamat bermenung, happy weekend buat kita. Tuhan memberkati kita semua, Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin.